Hai, jumpa lagi di Pustaka Rendra. Di kesempatan ini kita akan membahas suatu hal yang menarik untuk kita perbincangkan. Apa itu? Ini dia. Jangan gunakan lagi istilah remaja. Mengapa? Jangan gunakan lagi istilah remaja. Kenapa? Tentunya karena di balik istilah pasti ada nilai atau pemikiran yang akan berdampak pada sikap dan tindakan kita. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah remaja? Remaja di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istilah murahaqah. Dalam kamus bahasa Arab, al-murahaqah artinya kedunguan, kebodohan, kejahatan, kezaliman, serta gemar melakukan kesalahan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, remaja disebut dengan the teenagers. Kira-kira betul nggak cara nyebutnya ya? Nanti komen ya kalau salah nyebut. Kita mulai dari mana semua istilah ini merujuk. Remaja dan murahaqah tentunya merujuk pada istilah the teenagers. Apa makna yang terkandung di dalam istilah the teenagers? Dalam istilah the teenagers ada sebuah pembahasan mengenai istilah pubertas. Coba kita simak apa definisi dari kata pubertas. Pubertas berasal dari kata pubescere yang berarti mendapatkan pubes. Ayo, apa artinya pubes? Pubes adalah rambut kemaluan. Nah, kawan-kawan, ternyata kata pubes itu makna aslinya adalah rambut kemaluan. Selanjutnya, kata ini digunakan untuk menandai fase mulia dari kehidupan manusia. Nah, sampai di sini tentunya kita semakin ngeh gitu kan. Kalau peradaban barat ya gitu, memandang fase mulia ini hanya melalui fisik saja. Seringkali anak SMP, anak SMA, kalau belajar biologi pasti ada pembahasan tentang kematangan alat reproduksi dengan cara yang salah. Bahkan sejak SMP itu saya sudah dapat materi ini dari kitab fikih di pesantren. Dan rasanya tuh lebih menenangkan daripada mengambil rujukan dari buku-buku yang bersumber dari barat yang tentunya sulit sekali kita lihat dari terjaga secara adab dan akhlaknya. Bahkan BKKBN Indonesia itu merujuk pembagian fase remaja dengan berbagai masalahnya seperti mengalami kebingungan, sangat emosional, merasa sedih, mengalami mood yang intens, mudah marah, mengalami masalah sekolah. Ya sebenarnya masalah-masalah tadi wajar saja kan untuk dihadapi siapa saja. Itu sebenarnya bisa terjadi pada kita dan bisa juga tidak terjadi. Tergantung bagaimana kita mengontrolnya. Jadi bukan sebuah kepastian bahwa masa remaja itu identik dengan ciri-ciri tadi. Nah, kalau kita melihat sejarah Islam, banyak kok generasi yang berumur muda sudah menorehkan prestasi untuk Islam. Jadi betapa buruknya gambaran pada fase ini menurut teori pubertas tadi. Lebih buruknya lagi, lembaga negara kita itu semakin menakut-nakuti, ya, ikut menakut-nakuti keluarga muslim dengan menganut paham tersebut, bahwa fase ini adalah fase yang liar dan penuh dengan masalah. Kalau kita melihat dengan kacamata Islam, maka akan kita temukan bahwa fase ini adalah fase keemasan, fase di mana generasi muda Islam itu telah memiliki karya mulia di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan ada yang sebelum usia 19 tahun itu sudah gilang gemilang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fase ini dengan istilah yang sangat mulia. Apa itu? Yaitu istilah syabab. Dalam bahasa Arab, kata ini bermakna sungguh mulia, yaitu kekuatan, kebaharuan, indah, tumbuh, ya, awal dari segala sesuatu. Subhanallah gitu kan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang langsung memilihkan bagi kita istilah untuk fase ini. Istilah yang bermakna penuh dengan optimisme, positive thinking, dan penuh harapan yang mulia. Jadi fase remaja dengan segala masalahnya itu seharusnya tidak ada dalam perjalanan pemuda Islam. Itu hanya mitos yang dibuat Zionis untuk menakut-nakuti keluarga kita. Dan kita berlindung supaya terhindar dari musibah ilmiah tentang ilmu remaja tersebut. Dan kita berlindung supaya pemikiran kita tidak tergiring, tidak memandang pemuda kita seperti pemuda barat yang penuh dengan kekecauan tadi. Jadi sudah sangat jelas sebenarnya bahwa ini bukan sekedar istilah, ya, bukan sekedar istilah biasa, tetapi ada nilai yang akan berdampak pada sikap dan tindakan kita. Demikian.